Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Power Tools DIY, yaitu channel yang membahas tentang power tools, cordless, dan DIY. Hari ini saya kedatangan servisan lagi impact wrench merek Makita. Ini Makita original. Kita bisa tahu ini original, kita lihat dari tulisan ini Makita, lalu ada di sini huruf R kecil dan bulat di sini. Ini adalah merek dagang. Ini Makita masih menggunakan carbon brush. Kita lihat tipenya Makita DTW 450. Sepertinya ini 450 Nm. Sebesar ini masa hanya 450 Nm. Atau ini bukan Nm meternya. Ini asli Makita original. Di sini ada registrasi barang ke 3L. Untuk kecepatan nomor 1 1600. Oh, satu kecepatan saja ternyata 1600 rpm dan BPM nya 2200 BPM. Kita cek kira-kira apa yang rusak untuk bor ini. Di sini berbeda dengan bor-bor yang lain atau impact wrench yang lain. Untuk forward reverse dia langsung pada trigger yang ada pada bor tersebut. Ini arah ke kanan, ini arah ke kiri. Coba kita cek kira-kira apa yang rusak, motor atau baterai. Kita coba tes menggunakan baterai modern, karena untuk Makita ini baterai modern saja yang bisa digunakan, modern dan Yasuka. Coba kita tes untuk baterai modern apakah bisa ataukah motornya yang rusak. Kita coba kita tes menggunakan baterai modern. Ini baterai modern, ini masih menggunakan carbon brush. Kita tes pakai baterai modern apakah bisa. Ternyata untuk motor masih bisa. Oh, ini malah untuk sebelah kanan. Ini untuk sebelah kanan dan ini putaran kiri. Oke, untuk motor ternyata normal dan trigger juga masih bagus. Ternyata yang rusak adalah baterainya. Coba kita tes baterai Lucid. Ini Lucid 2 ampere hour 5 sel. Apakah bisa menyalakan Makita? Di sini Makitanya hanya menggunakan 2 buah slot, sama seperti LXT generic, sama 2 slot. Tetapi untuk Makita original di sini ada nomor serinya. Ini pembuatannya tahun 2022 bulan 2. Coba kita tes menggunakan baterai Lucid apakah bisa. Ternyata baterai Lucid pun bisa untuk mengoperasikan Makita yang masih carbon brush ini. Berarti untuk yang brushless, hanya untuk yang brushless yang memerlukan tenaga tinggi, sehingga baterai-baterai generik biasa tidak bisa menyalakannya. Ini bisa untuk menyalakan. Kita bongkar untuk baterai Makitanya yang rusak. Kira-kira apakah BMS-nya rusak atau baterai selnya yang rusak? Kita bongkar untuk baterai Makita. Untuk skrup sudah saya buka. Kita lihat isi di dalamnya. Untuk Makita ini menggunakan sel tipe apa, merek apa. Seperti ini, ternyata baterai LXT original. Ini adalah baterai LXT yang original, yang ditiru oleh bor-bor generik seperti ini. Untuk BMS-nya coba kita buka. Dan untuk plat nikelnya juga tebal, hampir mirip yang dipakai modern. Berarti modern meniru plat nikelnya, sama seperti ini. Pernah saya buka sama seperti ini untuk plat nikelnya. Kita buka.
Ini mereknya oh ternyata untuk baterai Makita ini menggunakan sel merek Murata. Untuk kapasitasnya tidak terlihat, dia menggunakan merek Murata. Benar-benar mirip, modern juga seperti ini. Untuk BMS-nya mungkin saja bisa menggunakan BMS-nya modern untuk Makita. Nanti kita coba dulu cek selnya satu persatu. Cara untuk mengecek selnya dengan mudah yaitu nanti kita pasang di sini soket positif negatif, lalu kita coba untuk cas menggunakan wall charging. Jika wall charging bisa melakukan pengecasan, berarti BMS-nya yang rusak. Nah, sedangkan jika kita pasang nanti kita cas menggunakan wall chargingnya tidak bisa melakukan pengecasan, berarti BMS-nya bagus, untuk selnya yang rusak. Kita coba buka, kita lihat kira-kira yang manakah yang rusak, BMS atau sel baterai. Oke, kita mulai pembongkaran plat nikel. Untuk BMS sudah saya buka. Ini BMS-nya sudah saya buka. Nanti kita coba untuk ukur tegangan. Coba kita tes ukur tegangan. Di sini negatif, ini negatif, ini negatif, dan ini positif. Untuk tegangan sama sekali tidak ada, berarti ada sel yang rusak. Tetapi sebelum kita bongkar, kita coba dulu untuk perbaiki, untuk melakukan pengecasan. Maksud saya, kita coba dulu lakukan pengecasan menggunakan wall charging, apakah masih bisa atau betul-betul mati total. Oke, kita coba pasang dulu slotnya, lalu kita coba cas menggunakan wall charging. Oke, sudah saya solder. Kita coba melakukan pengecasan menggunakan wall charging. Ini metode perbaikan seperti ini saya temukan tidak sengaja, karena saya iseng-iseng waktu itu untuk membuat baterai yang tidak menggunakan BMS. Ternyata metode ini bisa digunakan untuk pengetesan baterai, masih bisa digunakan atau tidak. Kita coba menggunakan charger wall charging. Kita coba tes. Sebenarnya jika kita ingin tahu setelah kita tusuk, jika di sini berwarna hijau, berarti ada respon dari baterai ke charger ini. Tetapi mungkin saja ini baterainya sudah mati total. Coba kita tes. Tidak ada sama sekali. Kita coba cas. Tidak masuk untuk chargernya. Chargernya tidak masuk. Berarti sel yang ada pada baterai Makita original ini ada yang rusak selnya. Kita harus buka. Kita lihat sel mana yang rusak. Kita cek satu persatu. Tidak salah memang jika harganya mahal. Untuk kutub positifnya pun ada safety-nya. Ini bumper karet. Biasanya kalau baterai-baterai biasa, baterai-baterai generik, saat saya ingin melepas plat nikel ini pasti akan kena bagian negatif sebelah sini dan menghasilkan percikan api. Tetapi untuk Makita ini benar-benar safety. Dia ada bumper karet seperti ini. Jadi saat pembukaan sel tidak menyebabkan baterai positif negatif terkena dan mengakibatkan baterai short. Oke, saya buka dulu. Seperti ini saya cara membukanya. Saya menggunakan tang kecil seperti ini. Ini lebih mudah untuk membuka. Saya gunakan seperti ini. Seperti itu. Seperti ini saya cara bukanya. Sebenarnya jika ingin lebih aman lagi harus menggunakan sarung tangan, karena ini plat nikelnya tajam. Seperti ini cara membukanya. Oke, sudah lepas. Untuk positif negatif kita lepas lagi semuanya.
Saya akan skip dulu video ini untuk pelepasan plat nikel yang lain karena memerlukan waktu yang lama. Dan untuk platnya bukan menggunakan nikel, ternyata menggunakan plat tembaga. Ini bekas spot weldnya tembaga, bukan plat nikel. Pantas saja untuk baterai ini bisa mencapai 1 juta, 1.100.000 untuk satu buah bor ini, baterai bor ini. Ini kalau tidak salah di marketplace untuk yang 5 ampere ini 1.147.000, itu belum termasuk ongkos kirim. Oke, saya masih lanjut untuk membongkar plat nikelnya. Tadi saya bingung bagaimana cara membukanya. Saya buka keras sekali, ternyata di sini ada skrupnya, menggunakan skrup L bintang. Di sini berarti dia menggunakan 4 buah. Ini kita buka. Tadi hampir saya paksa, saya kira sama dengan baterai-baterai generik yang lainnya. Kita buka untuk L bintangnya, terbuka juga. Baru kali ini saya servis. Ini paling susah untuk dibuka karena saya tidak punya kunci L bintang yang ada lubang di tengahnya. Akhirnya saya bor. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa gunakan lagi nanti. Oke, kita uji baterainya satu persatu, yang mana yang selnya rusak. Kita ukur satu persatu. Kita cek selnya satu persatu. Akhirnya terbuka juga. Selama saya membongkar baterai, inilah yang paling sulit. Menggunakan plat tembaga, bukan plat nikel. Masih ada sisa-sisa tembaganya. Ini baterainya sepertinya sudah jebol. Nanti kita coba cas. Ini sudah tidak ada. Ini juga sudah rusak. Sudah rusak juga. Sudah rusak. Nah, ini masih ada, masih hidup. 1, 2, ini rusak. Hanya 2 selnya yang bertahan, yang masih bagus. Yang lainnya harus sudah rusak. Dari 10 sel, hanya 2 ini yang bagus. Kita coba cas. Nah, masih bisa dicas. Coba kita tes lagi untuk sel yang lain, apakah masih bisa untuk hidup. Nah, ini rusak. Ternyata lebih mudah menggunakan charger ini. Ini rusak. Dari 10 sel hanya 2 yang tersisa. Ini rusak. Hanya 2 yang tersisa. Nanti saya akan tanyakan dulu pada pemiliknya apakah dia ingin mengganti isi selnya atau membeli baterai generik yang lain. Oke, untuk video hari ini saya kira cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin melakukan pembelian, nanti saya masukkan linknya di deskripsi.
Untuk video hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.